alam sekitarnya, kayak iklim laut, iklim darat atau benua, dataran tinggi, dan iklim gunung. Lihat dari laut, darat, atau benua, dataran tinggi, dan nah, terus selanjutnya yang ketiga ada iklim muson atau musim. Di Indonesia itu ada dua kan, yaitu iklim tropis sama iklim bisik. Kalau dari tropis sendiri ada dua musim, musim panas dan musim hujan. Musim panas berlangsung dari bulan Maret sampai Agustus, dan musim hujan berlangsung dari bulan September sampai Februari. Nah, sekarang kita lagi masuk ke musim hujan kalau datanya. Terus iklim fisik terdiri dari iklim laut dan iklim muson. Iklim laut terdapat di pesisir pantai. Iklim muson teratur musim hujan dan musim kemarau. Nah, ini angin. Angin terjadi akibat adanya pemanasan dan pendinginan yang tidak sama terhadap muka bumi. Angin bergerak dari wilayah udara dingin yang bertekanan tinggi ke wilayah udara panas yang bertekanan rendah. Sifat angin semakin tinggi permukaan, semakin kencang anginnya. Makanya biasanya kalau di gunung tidak dianjurkan untuk ngecamp di puncak, karena semakin tinggi permukaan semakin kencang anginnya. Jadi ntar kalau misalnya kita bangun camp di atas di puncak, yang ada tendanya terbang kalau misalkan pasaknya nggak kuat. Bahkan kadang banyak yang disarankan untuk tidak ngecamp di puncak yang lahan puncak di atas. Terus hujan, terbentuknya hujan. Matahari menyinari bumi menjadi penguapan dari air laut, danau atau sungai ataupun air yang ada di bawah, sehingga terbentuk uap air atau kristal es yang kemudian naik ke atas, membeku, dan semakin tinggi atmosfer semakin tinggi suhunya. Kemudian awan atau kristal es yang membeku disinari matahari yang membuat kristal es tersebut mencair dan turun sebagai hujan. Ya, ini pelajaran SD atau ya SMP kita udah belajar ya untuk gimana sih terbentuknya hujan. Nih macam-macam angin. Ada angin darat, angin laut, angin gunung, dan angin lembah. Kalau angin darat terjadinya pada malam hari, bergerak dari darat angin darat bergerak dari darat menuju ke laut, yang berarti daratan tinggi lalu panas. Perumpamannya ketika benda cair dan benda padat dipanaskan akan lebih cepat dingin adalah benda padat. Angin darat ini digunakan nelayan untuk melaut. Biasanya makanya nelayan biasanya nyari ikan itu pada malam hari. Terus ada angin laut terjadi pada siang hari, bergerak dari laut menuju ke darat, yang berarti daratan panas, lalu laut dingin. Perumpamaannya ketika benda cair dan benda panas yang lebih cepat panas adalah benda padat. Angin laut ini digunakan untuk nelayan pulang. Biasanya nelayan nyarinya malam-malam, itu baru pulang subuh-subuh kan kalau cari ikan. Sedang angin gunung terjadi pada malam hari, bergerak dari puncak menuju lembah, sehingga suhu lembah lebih dingin dibanding puncak. Dan angin lembah terjadi pada siang hari, angin bergerak dari lembah. Itu bedanya ya, ingat aja tuh, angin darat malam hari, angin laut siang hari, angin gunung malam hari, angin lembah siang hari. Nah, mungkin ini bisa dilanjut oleh Bang Faldo. Bang Faldo, Pak. Masuk. Iya, halo.
Halo, halo. Ya, masuk. Nah, tadi kan udah dijelasin tuh iklim ya kan. Sekarang nih Medan nih. Medan itu udah bisa dibaca sendiri kan. Kalau Medan ini bentuk wajah bumi. Dalam hal ini bentuk kepulauan wajah Indonesia, wajah bumi tapi di Indonesia gitu kan. Nah, kalau dari yang bisa kita lihat ini Medan dia ada 9. Ya kan, kalau Medan hutan, gunung, sungai, lautan, pantai rawa, hutan rawa, dan hutan gambut gitu. Bisa dilihat sendiri itu penjelasannya. Kalau misalkan hutan itu ya didominasi dengan pepohonan banyak gitu kan. Kalau gunung ini biasanya disebut pegunungan atau misalkan dataran-dataran tinggi gitu. Kalau sungai ini kan, sungai ini penampakan arus sungai, lautan ini samudera dan laut, pantai ini pesisir-pesisir pantai yang ada pasir-pasirnya gitu. Kalau rawa ini, rawa itu merupakan jadi kalau dalam satu daerah tuh dia merupakan penampakan rawa, cuman yang luas banget gitu. Gitu. Bisa lanjut ya? Nah, yang terakhir nih kan udah dari Medan ke Penaksiran gitu. Jadi penaksiran itu merupakan proses mengetahui sejumlah hal atau medan dengan melalui panca indera, yaitu panca indera, anggota tubuh, dan pengalaman dengan alat ukur atau perbandingan yang minimal. Jadi kita bisa menaksirkan atau misalkan kita bisa melihat-lihat lah, menerka-nerka gitu dengan menggunakan alat indera yang ada gitu kan, yang atau misalkan ya namanya juga kita lagi berkegiatan gitu, misalkan di gunung, nggak mungkin lah kita bawa kayak misalkan untuk alat melihat cuaca dengan betul atau misalkan kita melihat ya mungkin nggak mungkin lah kita bawa alat berat kan untuk naik gunung gitu untuk melihat cuaca aja. Nah makanya kita belajar namanya IMP ini penaksiran. Nah jadi kalau dari panca indera ini tuh kan dijelasin di situ kan penglihatan. Ya kita ngeliat dulu nih yang tadi gue jelasin awal pas lagi di Jalpal tadi. Kalau misalkan kita ngeliat ada awan besar atau misalkan ada awan hitam bergumpal besar, kita tahu di situ ada badai gitu. Kita dari situ udah bisa ya seperti melihat-lihat gitu kan dari penglihatan. Kalau pendengaran ya kita bisa dengar juga dari badai itu ada gemuruh atau enggak gitu kan. Dan dari penciuman ya kalau misalkan penciuman ini biasanya lebih ke suatu tempat kayak misalkan kalau di Gunung Salak itu namanya Kawaratu. Nah, Kawaratu ini tuh kan dia mengeluarkan belerang-belerang gitu kan. Nah, dari situ kita bisa mengandalkan penciuman kita kalau misalkan ada tercium bau belerang kayak bau duren gitu dikit gitu, menyengat gitu kan. Nah, perasa itu biasanya kita mengecap misalkan kalau misalkan ada orang nyobain buah-buahan di hutan gitu, kita kan nyobain juga kan perasa gitu. Manis, hambar, pahit atau asam gimana kan. Lalu terakhir ada alat gerak, yaitu alat gerak ya seperti tangan, buat kaki gitu buat bergerak. Anggota tubuh ya udah anggota tubuh itu biasanya kita menggunakan lengan, jempol dan biasanya langkah kaki gitu biasanya kita pergunakan. Benda-benda lain seperti ranting, batu, pohon, topi gitu dan benda terapung yang mudah terapung. Juga pengalaman pribadi ya. Pribadi itu ya misalkan kita bisa menerka-nerka nih kalau misalkan kita jalan dua langkah itu berapa meter, berapa sentimeter gitu. Nah, itu pengalaman pribadi kita gitu. Jadi udah terkerak-kerak sendiri lah. Bisa lanjut ya? Kalau ya, Udah ganti, Bang? nah udah. Nah jadi ada contoh menaksirkan lebar sungai gitu kan. Nah nomor satu ini kalau misalkan dia airnya tenang gitu kan, ini emang lebih cocok sih, lebih gampang kalau misalkan kita praktek gitu kan. Nah makanya kita ngadain prakteknya itu besok gitu. Jadi gua kasih kasarannya aja ya untuk menaksirkan lebar sungai ini. Soalnya gua akuin kalau misalkan materi sih gua yakin susah juga kita menerka-nerkanya gitu. Makanya kita harus praktek gitu. Nah, kalau air sungai ini air yang tenang gitu, kita lempar batu di pinggirnya dan kita tunggu sampai dia membuat riak airnya itu yang garis putus-putusnya itu. Nah, dari garis putusnya itu kita hitung, lalu kita tarik dari ujung
riak yang paling lebar itu ke ujung riaknya lagi gitu. Nah, itu berapa langkahnya dan gitu kita bisa tahu lebarnya dari situ. Nah, jadi seperti itu kalau misalkan dari air yang tenang. Paham nggak untuk air yang tenang nih kira-kira? Kalau dari yang deras ini ya memang kita katakan cukup rumit gitu karena kita menggunakan nggak paham nggak kalau misalkan emang nggak paham bilang gitu. Emang lebih gampangnya sih kita praktek sih ya kalau misalkan IMP ini. Yo ini Cel mantap emang praktek nih Cel nih. Yang lain. Kalau semisal mau minta diulang, bilang aja gitu. Biar di sini kita materi ini adalah gitu sedikit yang paham gitu kan. Nanti kita ngulasnya lagi di ketika praktek nantinya seperti itu. Yo betul tuh kata Bang Pami. Jadi kalau misalkan emang kecepatan gitu guanya bilang aja. Tapi nanti bakal ya kita diulang lagi ada di share gitu kalau misalkan emang masih kurang paham gitu. Nah, nanti bisa dari PPT ini atau misalkan dari prakteknya nanti gitu. Bisa lanjut kali ya ke air yang deras gitu. Nah, dari air yang deras ini misalkan ya dia harus menggunakan topi ya. Topinya itu yang biasanya dia punya penghalangnya itu yang depannya itu loh. Wajib punya topi yang kayak gitu. Jadi yang pertama ini kan dari titik orang ini kan, dari titik orang ini ke titik yang B. Dia jalan gitu. Nah, kita udah jalan itu kita hitung juga itu jaraknya berapa dari A ke B kan. Kalau misalkan kita kayak gitu, sorry. Sebelum kita jalannya itu kita lihat ke seberangnya sungai dulu, kita buat patokan. Nah, patokannya itu misalkan dari seberang sungai kita terlihat ada suatu tanaman atau suatu batu. Nah, itu kita kita lihat gitu kan. Udah gitu kita jalan sejauh terserah kita lah kalau misalkan dari A ke B-nya itu. Nah, udah gitu dia jauh ke B. Terus kita lihat lagi dari situ ketika sudah lurus dengan dari yang A, itu kita mundur lagi gitu ke belakang ini nih, belakang orang itu ada garis lagi. Ya, kurang lebih seperti itulah nanti ditarik garis lurus. Nah, terus dijumlahkan dari titik A B-nya, kita dari garisnya itu kita tarik ke belakang ini nih, belakang orangnya itu. Emang susah sih ya kalau misalkan nggak praktek langsung. Lanjut aja, Cak. Halo. Masuk ke Bang? Belum kayaknya sinyal gue rusak kayaknya. Terlalu. Udah. Udah ya, oke. Oh ini metode patok. Nah ini juga lumayan ya biasa dibilang kita lumayan ribet juga ya kalau metode patok ini gitu. Jadi patoknya ini itu bisa tentukan. Jadi yang pertama ini kita tentuin dulu nih apa yang kita membuat jadi patokannya itu. Gitu. Misalkan yang tadi gue bilang kan entah batu atau misalkan pohon gitu. Nah setelah ditentukan kita buat tanda yang searah dengan patokan gitu. Dengan membuat 3 tanda dengan jarak yang sama. Dan di sini kan 3 jaraknya ini kan A, B, dan C gitu kan. Udah gitu, ini jaraknya bebas ya, tapi jarak ketiganya ini harus sama, tapi patokannya tetap ujung yang patok dari kita buat itu. Setelah kita buat tandanya ini, kita buat garis sejajar dengan patokan dan tanda yang tengah.
Nah, tanda yang tengah ini itu yang B. Gitu. Nah, dari yang B ini itu kita tarik lagi garisnya dari yang C ini belakang gitu. Kalau lihat ada orang yang D-nya itu gitu kan, baru ditambah sama jarak yang tadi dari D ke B dan B ke C gitu. Jadi seperti itu. Dan itu lebar sungainya yang itu. Bisa lanjut, Cak. Halo, Cak. Tadi kelihatan tadi. Nah, oke. Mungkin nanti buat materi yang tadi itu bisa ditanyain lagi gitu kan. Soalnya itu materinya benar-benar harus praktek gitu biar jelas gitu cara tahunya, cara ininya bagaimana. Memang ya lumayan lah kalau misalkan untuk materi menentukan lebar sungai tadi gitu. Nah, ini ada menghasilkan kecepatan arus sungai. Jadi air yang mengalir dari hulu ke hilir, dari tempat tinggi ke tempat yang rendah, itu namanya air mengalir dari hulu. Pokoknya kalau air itu mengalir dari hulu ke hilir. Jadi dari dia hulu sungai itu yang atas, nah dia ke tempat yang rendah, itu ke tempat sungainya yang lebih tenang gitu. Kalau hulu itu biasanya lebih kecil daripada si hilir untuk lebarnya, tetapi arusnya deras. Itu kalau hilir itu lebarnya besar tapi arusnya tenang. Masih slide sebelumnya, Cak. Nah, ini ada menaksirkan kedalaman sungai. Jadi kalau tadi kan dibilang kalau misalkan hulu itu dia lebih kecil lebarnya, makanya harus lebih deras. Nah, perbedaannya juga itu dari dasar sungainya juga ada gitu. Kalau hulu itu dia dasar sungai itu berbentuk V. Lebih lebih tajam lah bawahnya. Nah, kalau misalkan hilir itu dia U bentuknya. Di situ dijelaskan juga cara menaksirkan kedalamannya. Itu dengan cara kita cari tongkat dulu, tongkat kayu yang panjang, lalu kita buat tanda kita celupkan terlebih dahulu, lalu kita angkat dan terlihat berapa dalamnya itu menggunakan ya tadi dari kayu yang tercelup gitu kan. Juga kalau misalkan yang hilir atau muara juga sama, tapi yang membedakan itu ya tadi dari dasar sungainya berbentuk V atau berbentuk U. Nah juga tempat penaruhan si tongkatnya, kayunya gitu. Kalau hulu itu di tengah, kalau hilir atau muara itu cukup di pinggirnya saja udah cukup itu, karena dia lebih nggak terlalu mendalam juga kalau misalkan si hilir atau muara itu. Sama juga cara perhitungannya juga sama. Jadi nanti kalau udah ada kedalamannya kita hitung pakai jengkal. Gitu. Lanjut, Cak. Nah, ini kalau menaksirkan si debit airnya ini. Debit air itu banyaknya air yang melewati suatu daerah gitu kan. Jadi caranya itu ini juga bisa mengantisipasi adanya banjir bandang gitu. Kalau misalkan kita lagi ngecamp dekat sumber air atau sungai gitu. Nah, kita bisa taruh si debit airnya ini, cara menghitung debit airnya. Jadi seketika air udah mulai naik, kita bisa ngelihat dari tongkatnya ini. Nah, jadi yang pertama ini kita ambil tongkat. Ini yang lumayan cukup panjang dan kokoh gitu kan. Lalu taruh di tengah sungai. Nah, ketika udah menunjukkan permukaan sungai yang awal nih, yang awal banget, ketika sudah dicelupin, diangkat, nah itu kita tandain lagi. Itu tandain, kalau itu tanda permukaan sungai. Nah, lalu kita celupkan lagi. Ketika kita terserah, nah itu kita mau ambil berapa menit sekali, misalkan 10 menit atau 15 menit sekali gitu. Pas kita angkat, kalau misalkan memang dia melewati dari batas permukaan air yang awal, dan kenaikannya sangat tinggi gitu, misalkan nambah 20 cm sampai 25 cm. Nah, itu hati-hati. Itu bisa jadi banjir bandang atau air bah. Jadi lebih baik pindah dari camp situ. Nah, ada juga ciri-ciri banjir bandang, yaitu airnya berwarna coklat. Debit air naik, airnya bau tanah. Binatang air tidak ada, dan suara gemuruh. Nah,
Dari sini bisa dilihat juga kan kalau misalkan air berwarna coklat dan air bawah tanah itu menjelaskan kalau misalkan air bah. Karena dia itu kecepatannya tinggi kalau air bah dan makanya dia suka bawa-bawa kayak tanah gitu kan. Di kalian juga bisa menerka-nerka kalau misalkan nggak ada binatang air gitu kayak undur atau misalkan kayak ikan-ikan kecil gitu. Kalau misalkan emang itu nggak ada di situ ikan kecil gitu, biasanya dia suka udah nggak ada ngilang duluan, dia suka turun ke bawah karena sudah tahu bakal ada air bah gitu. Yang terakhir suara gemuruh, biasanya yang paling jelas gitu. Lanjut, Cak. Nah, jadi kan kita sudah melihat tadi kan cara menafsirkan lebar lebar sungai gitu. Nah, ini ada juga menggunakan menafsirkan tinggi pohon. Ada juga metodenya. Kita bisa lihat sendiri kan kalau misalkan yang pertama itu metode lengan 45. Jadi kita menggunakan tinggi rekan gitu. Misalkan rekannya berdiri di itu jaraknya terserah antara pohon atau misalkan si rekan itu terserah gitu. Lalu bentuk sudut 45 derajat, jika sudut lengan sudah 45 derajat, tinggi pohon belum habis, maka berarti harus mundur. Nah, jadi kan tahu kan kalau 90 derajat itu kita seperti mengangkat tangan seperti gini ya. Nah, itu 90 derajat. Nah, kalau 45 derajat berarti setengahnya lah kira-kira dari sini. Nah, seperti itu kan. Jadi ketika sudah dari 45 derajat tuh yang dari 90 derajat kita turun 45 derajat. Nah, kita patokannya itu si jempolnya itu. Jempolnya itu harus ke pucuk dari pohon. Jadi kalau misalkan sudah kelihatan dari pucuk pohonnya itu udah habis, udah setara sama jempol, karena kan kita mundur terus. Nah, dari lokasi terakhir sampai ke pohon menggunakan jejak langkah, jejak kaki kita, misalkan kita taruh, kalau misalkan jejak kaki kita itu panjangnya 35 cm. Jadi dari situ langkah menuju pohon, misalkan kita taruh 20 langkah. Jadi 35 cm dikali 20 langkah, berarti sekitar 7 meter. Nah, itu berarti adalah tinggi pohon tersebut. Seperti itu. Lalu yang kedua ada metode 2 orang. Ini kita bisa lihat nih ya, ada 2 orang yang kita butuhkan, T1, T2, gitu kan. Nah, T1 ini tugasnya dia jongkok. Tugas T2 ini dia yang sebagai patokan gitu. Ketika udah ini yang pertama ini hitung dari orang T2 menuju pohon. Nah, bisa dilihat ini ada A, B, C juga kan. Kita hitung dari B ke C, kita hitung pertama menggunakan langkah kaki tadi. Lalu yang kedua hitung dari B ke A. Ini berlaku kalau misalkan dari tinggi orang kedua ini harus sudah bisa nutupin pucuk pohon juga ya. Jadi sama-sama nutupin kayak metode lengan yang 45 derajat. Seperti itu. Nah, jadi kalau udah dihitung T2-nya ini masukin tinggi T2 dan tinggi T1. Biasanya ya, orang T1 ini yang jongkok ini setengahnya dari orang T2. Karena kita nggak mungkin kita bawa meteran juga kan di hutan untuk mengirim satu pohon gitu kan. Nah, jadi T2 ini tinggi orangnya, T1 ini setengah dari tinggi orang T2, biasanya seperti itu. Nah, ini juga ada rumusnya, kalau yang ini khusus buat rumus. BC itu dari T2 ke pohon dikurang BA T2 ke T1 dikali tinggi dari T2 dikurang tinggi T1. Itu. Kita bisa lanjut, ya. Nah, untuk metode bayangan ini di bawah sudah tertera, jadi sudah ditulis itu. Kalau metode bayangan ini tidak terlalu efektif di hutan lebat gitu, karena tahu sendiri lah ya. Kalau misalnya hutan lebat ini pasti dari pohon-pohon itu selalu dekat jaraknya, jadi ini nggak terlalu dianjurkan untuk menghitung menggunakan bayangan. Tapi kita juga bisa kiranya ya kalau misalkan emang menghitung satu pohon yang di tempat yang luas itu bisa menggunakan metode bayangan. Nah, ini ada tiga langkah gitu kan.
ada hitung AC, AB, dan tinggi kita. AC-nya itu dari pohon menuju ke bayangan. Dari jarak pohon ke jarak bayangan paling ujung. Itu jaraknya ya. Nah, itu terus lagi itu AB. Dari pohon menuju ke bayangan kita. Berdiri aja kita di antara pohon. Dan udah gitu tinggal masukin rumusnya. AC dibagi AB dikali tinggi kita. Seperti itu. Ini metode yang jarang digunakan sebenarnya. Cuma kita ajarkan saja. Siapa tahu terpakai gitu nanti kan. Selanjutnya. Nah, ini sebelumnya ini menggunakan benda terapung. Kecepatan arus sungai. Jadi caranya itu cara yang pertama kita butuhkan itu jarak benda-benda yang mudah terapung. Seperti kalau misalkan punya plastik atau misalkan punya daun kering biasanya ya kita punya daun kering gitu kan. Kita alirkan misalkan dari A ke B gitu. Kita taruhlah kita nggak usah banyak-banyak kita buatin dulu jaraknya 1 meter, kita ukur dulu 1 meter, kita buat patokan di depan. Nah, udah gitu ketika udah kayak gitu kita naruh bendanya itu di depan kita sampai dia terus dari itu kita hitung. Udah hitung jaraknya dengan cara udah kita hitung waktunya ketika dia melewati patok yang sudah kita buat gitu. Ini sudah kita lihat kan itu A ke B gitu kan. Nah, nanti A itu kita taruh, B-nya itu patokan yang tadi kita buat. Nah, kita hitung berapa waktu yang dia butuhkan untuk melewati jaraknya itu. Nah, jadi seperti itu hitungnya. Jarak bagi waktu. Nah, jadi selanjutnya ada tanda-tanda alam yang berhubungan dengan cuaca gitu. Bisa dilihat sendiri kalau misalkan merah pada kodok ribut pertanda hujan, laba-laba membuat sarang, matahari terbit di saat awan rendah cuaca baik, begitu pun sebaliknya. Kalau misalkan matahari terbit, awannya tinggi, itu cuacanya lumayan buruk gitu. Kalau misalkan malam-malam kita tidak melihat adanya bintang, itu berarti kita tertutup dengan awan. Seperti itu. Selanjutnya, mungkin slide terakhir adanya. Nah, ini salah satu tambahan ilmu aja buat dari menentukan arah tanpa kompas. Yang pertama ada kuburannya agama Islam. Agama Islam itu menghadap utara, selalu menghadap utara. Nah, untuk masjid kiblatnya menghadap barat. Kalau misalkan mau sholat gitu kan, kalau misalkan kita ragu kita di mana, kita lihat matahari aja, timur yang mana, barat yang mana. Nah, kalau misalkan kita mau sholat atau menghadap kiblat itu ke arah barat. Nah, juga ada nih lumut, tapi tidak terlalu akurat gitu. Nah, misalkan jadi kalau misalkan pohon di lumut, nah kalau misalkan dia lumutnya itu dibalik sebelah pohon sebelah kanan, nah berarti sebelah kirinya itu dia selalu terkena matahari timur lagi, selalu terkena matahari dari timur. Makanya yang barat dia tumbuh lumut gitu. Jadi bisa dipatokkan juga kalau timur itu mana dan barat itu mana dari lumut juga. Seperti itu. Mungkin udah kelar aja ya? Mungkin ada yang mau ditanyakan kali buat praktek besok, ya kan? Halo, Cak. Ya. Ini ada yang mau ditanya lagi nggak nih? Kira-kira nih, Nikin. Michel. Ini Cel. Mungkin ada yang ingin bertanya buat besok praktek. Gimana nih? Gimana nih Cel, Ikin? Ada yang ingin tanyain?
navigator. Iya, menggunakan kapal. Nah, jadi kalau misalkan kita, jadi gini, Cel. Kalau misalkan kita, kan kita ngukur lebar sungai ini, kita tujuan apa? Nah, kalau misalkan kita ingin melewati sungai tersebut gitu, misalkan kita pengen ke seberang, kita juga harus tahu kan lebar sungainya gimana, dalamnya gimana gitu kan. Nah, makanya itu juga bisa dipakai dalam susur sungai. Ya gitu. Biasanya kita biasa melakukan penyeberangan gitu, Cel. Nah, dari ketika ingin melakukan penyeberangan, kita harus tahu lebar sungainya berapa. Kita menggunakan tali berapa meter untuk menyeberangi sungai tersebut. Jadi, misalkan nih kita lagi di hutan, nah kita pengen nyebrang sungai gitu, karena ada beberapa gunung di Indonesia ini yang kalau misalkan mau lanjut ke pos selanjutnya itu harus melalui sungai. Nah, bisa juga kita melakukan dari IMP-nya ini, gitu, Cel. Kira-kira aja gitu. Berapa sih lebar sungainya? Atau misalkan iseng juga bisa sebenarnya kalau iseng. Sedikit menambahin ya, boleh nggak dong? Oke. Jadi apa sih lanjut. tujuan kita untuk mempelajari pengukuran lebar sungai gitu kan? Bener kata Bang Paldu tadi gitu kan. Jadi ketika kita kan di sini kan dasar kita kan ke gunung hutan ya gitu. Maksudnya kita banyak bermain di gunung hutan gitu. Nah, ketika kita melakukan ekspedisi atau astaga, Ya, mungkin Bang Pami tadi terkendala sinyal gitu kan. Ya, gitu, Cel. Jadi kita kalau misalkan bermain ya, sekiranya kita bermain di tempat yang ada sungainya gitu. Kalau misalkan kita perlu untuk melewati sungai tersebut, kan kita nggak tahu lebarnya berapa gitu kan. Atau misalkan yang tadi kedalaman sungai juga bisa tadi kan dengan tongkat gitu. Nyambung sih sebenarnya, Cel. Gitu, Cel. Ada yang tanya lagi nggak? Mantap. Gue balik lagi ke Ini udah nggak ada tanya lagi. Mungkin kalau misalkan pengen tanya puasa, tanya tuh besok kan praktek di kampus. Iya, nih Cel, lu datang nggak Cel? Besok Cel. Datang dong. Insya Allah kalau sehat sentosa. Oke, siap. Tunggu. Apa? Kira-kira ada bawa apa, Bang? Gimana? Kali, kalau belum ada topi yang ada ini ya, yang ada. Nanti paling ada sama si Ica tuh, biar bisa Kak Ica, biar nanti sekalian ngomong di grup. Jadi nanti apa yang harus dibawa, nanti kita share lagi, Cal. Gitu. Ya, nanti di-share di grup. Oke. Mantap. Balik lagi, Cak. Apa, Bang? Gue balikin lagi ke lu. Ya, oke. Oke, makasih Bang Paulo. Dan ini nggak ada tanya lagi. Kalau nggak ada, kita tutup aja nih. Mungkin untuk materi ini yang bisa on cam dulu kali. Kan tadi kan materi 1 udah, materi 2 mau di dokumentasi juga nih. Ya, lu tidur nih. sorry guys, tadi mati laptop. Udah ya, udah mau putus-putus ya. Yoi, foto-foto Ya, nih. Abang mau ada yang disampaikan? Kita dokumentasi dulu kali Bang. Sebelum tutup mungkin Abang mau ada yang mau disampaikan? Enggak, tadi sebenarnya mau nambahin Pak Aldo aja. Ya udah. Oh iya. Oke Bang. Jadi kita dokumentasi dulu Bang. Ini Abang masih
ya. Bang Fahmi masih hitam. Oke. Satu, dua, tiga. Bang Fahmi layarnya hitam, Bang. Iya, nggak tahu nih biarin. udah pencet pada. Punya kali sinyal. Oke, udah. Oke, thank you yang udah join ya, Makasih, Bang thank you. Faldo. Ya, thank you udah join ya, Cek. Tur. Gin. Iya bang, Makasih sama-sama juga. bang. Makasih juga yang udah hadir. Ntar ajak-ajak lagi teman-temannya untuk kontak kelas Yoi, lagi ajak besok lagi buat ya. praktek. Biar rame prakteknya. Seru nih praktek. Oke siap bang. Siap. Materi-materi yang udah Mantap. disampaikan di sharing-sharing aja ke teman-temannya yang nggak hadir di materi ya. Terus kalau bisa ajakin lagi buat teman-temannya yang pengen masuk ke Cakrawala, ajakin lagi biar rame kitanya nantinya enak. Kan kita ntar bakal ini nih, insya Allah kan bakal ada prakteknya juga, kita bakal ada di lapangan kan, kayak di gunung apa segala macam. Nah itu ntar kalau bisa diramein juga gitu. Bener nggak Bang Abang Kak Ica? Asik. Ya. Betul. Jadi bilang aja nanti kalau misalkan pasti orang tuh kayak minder kan, nggak pernah ikut praktek gitu. Nggak pernah ikut praktek sama materi, nggak apa-apa sebenarnya. Nanti kita bisa ajarin ulang gitu. Nggak apa-apa sebenarnya kalau ketinggalan materi juga gitu. Itu. Yaudah. Mungkin kalau Ini udah kali, Cah, ya? dilanjutin di luar form aja nih Bang ya. Saya tutup dulu nih untuk materi kali ini. Terima kasih buat yang sudah join. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kan laptop gua kenapa?